Halo, semuanya kita ada di mana Bi ini Bi? SRM Studio. SRM Studio. Nah, mau aja nyari nggak record, biarin aja. Tadi record. Kita lagi coba satu peluang baru. Sebutnya audiobooks. Kita coba lihat ya, dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ya teman-teman ya. Hanya sekedar intermezzo, semacam sharing bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan berbarengan dengan hobi kita. Jadi membaca bukan hanya sekedar membaca juga bisa insya Allah mendapatkan sesuatu juga. Oke, coba ya. Mulai. Kita dari Pangeran Kelas, terus karya, terus sama yang kata tadi mempesona gitu ya. Yang mempesona ini kan. Ini ya, kita begini ya itu. Terus ke bawah terus ya. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran Kelas, karya Hendra Putra. Hanya satu kata sederhana yang pantas terlontar untuk dirinya: memesona. Bab 1, Gagah. Ciri-ciri Bagas Arsenio Richard: selalu berpakaian gaya, tepat waktu, suka makan roti gandum saat sarapan, hobi mengendarai motor, dan dia memiliki semacam magnet di dalam dirinya yang mampu mengundang perempuan tertarik padanya. Gagah nama panggilannya. Dianugerahi daya tarik yang luar biasa. Dia memiliki badan yang tegap, berambut gelap, senyum yang karismatik. Ditambah lagi sepasang mata yang tajam dengan alis tebalnya. Jarum jam menunjukkan pukul 7 saat Gagah melihat benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia harus segera bergegas mengenakan jaket, lalu menggendong tasnya. Tidak lupa Gagah menyambar sarapan berupa roti gandum di meja makan. Pagi ini, Gagah mengendarai motor besarnya dengan kecepatan sedang. Tidak butuh waktu yang lama, dia sudah menempatkan motornya di parkiran sekolah. Ketika turun dari motor seperti ini, kemudian membuka helm dan menyisir rambut lebatnya dengan jari. Hanya satu kata sederhana yang pantas terlontar untuk dirinya: memesona. Langkah kakinya ringan melintasi gerbang sekolah SMA Nusa Bangsa. SMA Gagah merupakan salah satu SMA yang terbilang ternama. Gedung sekolahnya 3 lantai. Pohon-pohon besar yang ditanam di halaman menambah kesan sejuk sekolah itu. Halamannya pun sangat luas. Ralat, mungkin kurang luas sampai-sampai ada seorang perempuan entah datang dari mana tiba-tiba saja langsung menabraknya. Bukannya langsung menjauh, perempuan itu justru menempel di tubuh Gagah beberapa detik sambil menengadah, memandangi wajah Gagah yang tampan. Hati perempuan itu menggumam. Ini cowok ganteng banget. Maaf. Perempuan itu berusaha memberikan senyum terbaiknya, walaupun dia merasa malu dan gugup. Gagah memperhatikan seragam perempuan itu sesaat. Perempuan di hadapannya itu mengenakan seragam yang berbeda dari seragam resmi SMA Nusa Bangsa. Seragam yang dilapisi rompi bermotif kotak-kotak. Sudah pasti, anak baru. Kalau jalan itu bukan cuma pakai kaki, tapi lo perlu pakai mata juga. Gagah berdecak gusar. Kening perempuan itu berkerut. Kok lo nyolot gitu sih? Gue sudah minta maaf kali. Perempuan itu mulai kesal sendiri dan menarik kata-katanya beberapa saat lalu yang memuji kegantengan cowok itu. Gagah menggertak. Maaf?
Gue nggak butuh kata maaf. Jadi, lo maunya apa? Bel sekolah yang berbunyi dari berbagai penjuru kelas seketika menghentikan perdebatan mereka. Gaga meninggalkan perempuan, entah siapa dia itu. Dia juga baru lihat hari ini. Woi, mau kemana lo? Kalau orang nanya itu dijawab. Ada dorongan yang amat besar dari dalam diri perempuan itu untuk memukul punggung yang menjauh itu. Tetapi tak bisa. Jadi, dia hanya melemparkan bekas botol minuman miliknya ke arah cowok itu. Perempuan itu kaget. Lemparannya tepat sasaran. Bangke. Umpat Gaga karena... Sorry, dari bangke. Dari umpat Gaga ya? Iya, bangke. Dari bangke apa ya? Dari umpat Gaga? Bangke. 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 Umpat Gaga karena merasa ada sesuatu yang mengenai kepalanya sehingga membuatnya berhenti berjalan. Perlahan Gaga memutar badan dan serta-merta memberikan tatapan tajam pada perempuan itu. Mereka berdua pun saling tatap. Perempuan yang memiliki rambut lurus dihiasi jepit merah muda itu menggigit bibirnya sendiri. Dia menyesali perbuatannya. Namun, entah dapat bisikan mistis dari mana, perempuan itu justru mengacungkan kepalan tangannya menantang cowok itu. Apa lo? Gaga memungut botol mineral yang mengenai kepalanya. Tangannya meremas dengan kuat botol mineral kosong itu. Setelahnya, dia berjalan perlahan mendatangi perempuan itu. Gaga menarik nafas beberapa detik. Ditahannya sebentar sebelum dihembuskannya kembali. Lu pikir kepala gue tong sampah? Suara Gaga meninggi. Perempuan itu meneguk ludahnya berkali-kali untuk melegakan tenggorokannya yang tiba-tiba... Oke, perempuan itu. Perempuan itu meneguk ludah. Perempuan itu meneguk ludahnya berkali-kali untuk melegakan tenggorokannya yang tiba-tiba saja terasa kering. Efek samping takut melihat sepasang mata tajam yang berkilat di hadapannya. Gaga mencoba menahan emosinya yang sudah keubun-ubun. Cowok itu lantas mengulas senyum meremehkan. Oh iya? Jangankan mau buang sampah pada tempatnya. Lu jalan aja nggak bisa kan? Hah? Masih suka nabrak-nabrak orang? Gaga melipat kedua tangannya di depan dada. Kenapa lu sekarang diam? Sambung Gaga kembali karena melihat perempuan itu hanya terkaku. Perempuan itu akhirnya merespon. Lu bicara sama siapa? Gue. Dia bersedekat mengikuti gaya Gaga. Gue nggak dengerin lo bicara dari tadi. Lagi pula kalau lo mau bicara sama gue harus bayar. Bayar! Gaga mengembuskan nafas berat. Menatap sengit perempuan di hadapannya. Sekarang lo menjauh dari gue. Perintah Gaga tak acuh. Perempuan itu mengerutkan kening lalu tertawa meremehkan perintah Gaga. Menjauh? Lo pikir kita pernah deket? Lucu ya lo? Gaga mengangkat botol mineral. Sorry, Gaga. Gaga mengangkat botol. Botol. Gaga mengangkat botol mineral di depan wajah perempuan itu. Sebelum gue pura-pura lupa di mana letaknya tong sampah, gue saranin lo pergi sekarang karena gue mau nimpuk lo sampai lupa ingatan. Bibir tipis merah muda perempuan itu tertarik. Coba aja kalau berani.
Cowok keren itu menyugar rambut lembatnya ke belakang. Untungnya lo cewek. Kalau laki udah gue tampol dari tadi. Gaga yang merasa kesal sendiri memilih mengalah dengan pergi dari sana lebih dulu. Bukan karena apa-apa. Sebab tiba-tiba saja gerimis membungkus halaman sekolah. Guru mata pelajaran belum juga menampakkan diri. Semua murid heboh di posisi masing-masing. Ada yang berteriak-teriak, ada yang bergosip, ada juga yang nimbrung di pojokan kelas menonton sesuatu dari handphone. Tiba-tiba suasana itu berubah drastis menjadi tertib dan semua murid memfokuskan pandangan melihat ke depan. Pak Hasan baru saja datang membawa seorang perempuan cantik yang berdiri di sampingnya. Semua mata tertuju pada mereka, kecuali Gaga. Setelah wali kelas itu mengucapkan perhatian, barulah cowok itu ikut memperhatikan dan mengerjap beberapa kali. Gaga mengucek mata hanya untuk meyakinkan dirinya kalau dia tidak salah lihat. Ada anak baru di kelas kita, jadi mohon kerjasamanya untuk membantu dia mengejar pelajaran, ujar beliau memberitahukan pada semua muridnya. Ayo, perkenalkan dirimu, suruh wali kelas pada perempuan itu. Perempuan itu mengangguk, lalu berbicara. Perkenalkan, nama saya Ashila Anindita Putri. Panggil saja Ashila. Mohon bantuannya untuk mengejar pelajaran yang tertinggal ya. Ucapnya lalu tersenyum, melihat langsung. Oke. Ucapnya ya. Oke. Nggak enak deh kayaknya dari perempuan itu mengangguk kalau berbicara deh. Soalnya satu nafas, bukan satu nafas sih, satu kesatuan. Perempuan itu mengangguk gitu. Halamannya. Oh, perempuan itu mengangguk. Nah, soalnya halamannya tadi beda. Mohon bantuannya untuk mengejar pelajaran yang tertinggal ya. Nah, di atasnya lagi. Perempuan itu mengangguk. Perkenalkan, nama saya. Di atas lagi, mundur sedikit. Ini. Nah, perempuan itu suruh balik kelas. Nah, dari sini nih. Perempuan itu. Nah, perempuan itu mengangguk lalu berbicara. Perempuan itu mengangguk lalu berbicara. Iya. Perempuan itu mengangguk lalu berbicara. Perkenalkan, nama saya Ashila Anindita Putri, panggil saja Ashila. Mohon bantuannya untuk mengejar pelajaran yang tertinggal ya, ucapnya lalu tersenyum, melihatkan lesung pipi sebelah kirinya. Kamu duduk di sebelah dia ya, namanya Gaga. Perintah Pak Hasan membuat Ashila memperhatikan cowok yang bernama Gaga itu. Kenapa harus di sebelah saya, Pak? Tanya Gaga lebih terdengar memprotes. Mendengar ucapan songong cowok itu, Ashila yakin dia tidak salah lihat sekarang. Bangku Roy juga kosong, kata Gaga. Wah, makasih Ga, gue terima dengan senang hati, ucap Roy mengacungkan jempol kepada Gaga. Karena kamu ketua kelas, Ga. Bapak harapkan kamu bisa membantu Ashila untuk cepat beradaptasi di kelas. Oke, Bapak tinggal dulu ya anak-anak. Ini pelajaran apa? Tanya Pak Hasan kepada... Oke, Bapak tinggal dulu ya. Oke, Bapak tinggal dulu ya. Oke. Oke, Bapak tinggal dulu ya anak-anak. Ini pelajaran apa? Tanya Pak Hasan kepada Kiki yang duduk di hadapannya. Matematika, Pak. Oh, kebetulan Bu Linanya nggak masuk. Jangan pada ribut di kelas ya. Dan kamu, Ashila, gunakan waktu kosong ini untuk berkenalan dengan teman-teman barumu. Iya, Pak. Ucapnya tak lupa tersenyum setelah selesai berbicara. Iya, Pak. Iya, Pak. Gunakan waktu kosong ini untuk berkenalan dengan teman-teman barumu. Iya, Pak. Iya.
Iya, Pak. Ucapnya tak lupa tersenyum setelah selesai berbicara. Ashila berjalan perlahan tapi pasti menuju meja Gaga. Sepertinya dia harus mulai mencairkan masalah di antara mereka. Baru saja mau memberikan cowok di depannya senyum semanisnya, termanisnya. Baru saja mau memberikan cowok di depannya senyum termanisnya. Baru saja mau memberikan. Baru saja mau memberikan cowok di depannya senyum termanisnya, tahu-tahu justru diusir. Detik itu juga Ashila langsung mengurungkan niat untuk berdamai. Lo ngapain ke meja gue? Cetus Gaga. Ashila menggendikan bahu. Lo tuli? Enggak kan? Lo pasti denger dong kalau gue tadi disuruh duduk di sini. Oh, lo mau disuruh-suruh? Kenapa lo nggak bantah aja perintah Pak Hasan? Gue kan cuma ngikutin perintah wali kelas. Ashila membalas. Rahang Gaga mengeras saking kesalnya karena perempuan satu ini terus saja menjawab. Kalau gitu, lo sekarang dengarkan perintah gue baik-baik. Gue minta lo jauh-jauh dari meja gue. Terus gue duduk di mana dong? Tanya Ashila yang kesabarannya mulai terkuras. Lo egois ya? Lanjutnya. Gaga memasang speaker headset kedua telinganya. Lalu memilih-milih daftar lagu di handphonenya. Karena merasa tidak didengarkan, Ashila menarik headset itu lalu melemparkannya ke lantai. Semua perhatian seketika tertuju pada mereka. Semua murid tak sabar menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hening. 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 Gaga berdiri dari tempatnya bersandar. Tubuhnya yang tinggi membuat Ashila mendongak melihatnya. Tatapan mereka saling mengunci, saling mengikat satu sama lain. Bahkan, sekarang seperti ada aliran, Bahkan, sekarang Bahkan, sekarang seperti ada aliran listrik yang beradu dari mata mereka. Kurang enak. Bahkan, sekarang seperti ada aliran listrik yang beradu dari mata mereka. Tiba-tiba pintu kelas terbuka kembali, mengalihkan peraduan tatapan mereka. Pak Hasan berjalan mengambil sesuatu di meja guru. Kotak pensil Bapak ketinggalan. Loh, kok kalian berdua berdiri? Cepat duduk. Tegur guru berkacamata itu. Cepat duduk. Tegur guru berkacamata itu. Oh, kok kalian berdua berdiri? Cepat duduk. Tegur guru berkacamata itu. Sebagai teman yang baik, saya harus berdiri dong, Pak, untuk mempersilahkan Ashila duduk. Gagi. Sebagai teman yang baik. Tegur guru berkacamata itu. Sebagai teman yang baik, saya harus berdiri dong, Pak, untuk mempersilahkan Ashila duduk. Gagah berdalih. Cowok itu sedikit merunduk, sementara tangan kirinya tersampir di belakang pinggang. Diikuti tangan kanannya yang berputar-putar seakan gelagat gagah sedang ingin menyilakan putri kerajaan memasuki kereta kencana. Nah, gitu dong. Baguslah kalau kalian cepat akrab. Kedua jempol Pak Hasan mengudara. Oke, kalian semua jangan ribut sampai jam pelajaran ganti. Jangan ada yang ke kantin. Kalau ke WC jangan rame-rame. Memangnya mau nonton konser. Sendiri-sendiri aja. Nanti Bapak yang ditegur. Pintu kelas tertutup. Gaga memungut headsetnya di lantai. Matanya melirik anak baru itu yang sekarang asyik sendiri dengan handphonenya. Cowok itu kembali duduk, lalu merogoh isi tasnya. Sial! Lupa bawa penggaris.
umpat Gaga setelah puas berkali-kali melihat isi dalam tasnya. Perempuan di sampingnya terus meliriknya masa bodoh. Tidak peduli apa yang dilakukan cowok itu. Tak menyerah begitu saja, Gaga berjalan meninggalkan kursinya menuju. Aduh, ini apa ya? Perempuan di sampingnya terus meliriknya masa bodoh. Oh, Tidak. perempuan di samping terus beli masa bodoh dari situ aja. Oke. Tidak peduli apa. Perempuan di sampingnya terus meliriknya masa bodoh. Perempuan di sampingnya terus meliriknya masa bodoh. Tidak peduli apa yang dilakukan cowok itu. Tak menyerah begitu saja, Gaga berjalan meninggalkan kursinya menuju meja paling depan baris kedua. Mejanya Mario dan Nita. Gue pinjem penggaris dong, tak? Penggaris gue ketinggalan, gak? Gaga menghalas napas berat, napas. Gue pinjem penggaris dong, tak? Gaga menghalas napas berat. Kemudian, gue pinjem penggaris dong, tak? Sorry. Penggaris gue ketinggalan nggak? Sorry gitu. Nggak apa-apa, lanjut. Gue pinjem penggaris dong, tak? Sorry. Gue pinjem penggaris dong, tak? Penggaris gue ketinggalan nggak? Gaga menghalas napas berat, kemudian mengalihkan pandangannya. Gue hajar loh, sampai ikut-ikutan bilang nggak bawa penggaris. Dengan muka masam atau lebih tepatnya ragu-ragu mau meminjamkan, Mario mengeluarkan penggaris dalam tasnya. Iya bawa, jangan lupa dikembalikan nggak? Setelah mendapatkan yang dia inginkan, Gaga kembali ke kursinya lalu menaruh penggaris di meja. Cowok itu memberikan instruksi pada Ashila harus menggeser dirinya menjauh. Sorry, ragu cowok itu. Cowok itu ya. Cowok itu memberikan instruksi pada Ashila harus menggeser dirinya menjauh. Ini untuk apa? Ujar Ashila setelah bergeser sedikit. Lo pikir aja sendiri. Bukannya menjawab, cowok itu malah membuatnya berpikir. Tetapi otaknya tidak lagi bekerja sama-sama. Tetapi otaknya Oke. Tetapi otaknya lagi tidak mau bekerja sama saat ini. Jadi, dia kembali bertanya. Lo mau kasih gue penggaris? Ashila mengangkat penggaris dari meja. Gaga kembali mengambil penggaris di tangan Ashila, lalu meletakkannya kembali pada posisi yang telah dia tentukan tadi. Daerah kekuasaan. Lo nggak boleh lewati batas ini. Ini jelas-jelas nggak adil. Masa batas gue kecil? Gue mau ini di sini. Ashila menggeser penggaris itu tepat di tengah meja. Gue nggak butuh persetujuan dari lo. Gaga kembali menggeser penggaris ke tempat semula Gaga kembali menggeser penggaris ke tempat semula dia taruh. Oke. Gue nggak butuh persetujuan dari lo. Oke, dari situ nggak apa-apa. Belibet. Gue nggak butuh persetujuan dari lo. Gue nggak butuh persetujuan dari lo. Oke, enak. Gue nggak butuh persetujuan dari lo. Gaga kembali menggeser penggaris ke tempat semula dia taruh. Pokoknya gue nggak mau. Ashila kembali memindahkan penggaris ke tengah bagian meja. Gaga menyentak keras tangannya ke meja. Cowok itu mengatur nafasnya agar tetap tenang. Dia kali ini mencoba mengalah. Karena menurutnya tidak akan ada habis. Jadi karena menurutnya. Oke. Dia kali ini mencoba mengalah. Karena menurutnya. Dia kali ini mencoba mengalah. Karena menurutnya. Astagfirullah. Karena menurutnya salah tarik nafas. Oke. Dia kali ini mencoba mengalah. Karena menurutnya
Tidak akan ada habisnya berdebat dengan perempuan aneh satu ini. Bukan mengalah, bukan mengalah. Bukan mengalah, sorry, bukan mengalah. Bukan mengalah ya. Bukan mengalah. Lebih tepatnya dia mau tidur sekarang. Gaga berharap ini hanya mimpi. Dia hanya perlu tidur dan semua kembali seperti sedia kala ketika dia terbangun. Next, bab 2 ya.